Inilah Tuhan yang menjadi pengakuan kami bersama. Pagi ini kami mau menyembah, kami mau memuji, memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang sungguh baik, sangat baik di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah tubuh jiwa roh kami persembahkan di hadirat-Mu, menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau tetap dalam hadirat-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selagi aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selama ku ada, ya Tuhanku. Ya Tuhanku, haleluya Tuhan. Aku hendak bernyanyi bagi-Mu selagi aku hidup. Amin ya Allahku. Haleluya. Aku hendak bermazmur bagi-Mu selama Ku ada. Haleluya. Inilah yang ku renungkan, amin, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis ku dengar. Amin. Haleluya. Manis kau dengar. Haleluya. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, haleluya. Inilah yang menjadi pengakuan kami Tuhan. Pagi ini kami mau menyanyi bermazmur hanya bagi-Mu Tuhan. Karena Engkau sungguh baik, Engkau Allah yang sangat baik dan teramat baik di dalam setiap kehidupan kami. Amin. Aku hendak bermazmur bagi-Mu. Haleluya. Selagi ku ada, inilah yang ku renungkan. Amin. Segala pujian Tuhan
berdiri dengan segenap iman kita kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya Yesus. Inilah Tuhan kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Amin. Inilah yang kurenungkan. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Yesus. Silahkan duduk. Biarlah kita seberapa yang ada pada saat pagi hari ini, kita mau mempersembahkan tubuh jiwa roh kita hanya kepada Tuhan. Biarlah kita tetap memuji-muji dan membesarkan akan nama Tuhan. Karena dialah yang layak kita agungkan, kita besarkan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Besarlah Tuhan yang layak dipuji. Besarlah Tuhan, dekarlah kuasa-Nya.
ini kita tetap bersuka, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Nyanyi glory bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya, silakan duduk. Puji akan nama Tuhan. Kita sudah bersorak-sorai, memuji, bersuka cita untuk menyembah akan nama Tuhan. Sebab karena hanya itulah yang dapat kita kerjakan untuk membalas kasih-Nya yang begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Apalagi saat-saat ini banyak hal yang harus kita hadapi. Namun kalau kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, segala permasalahan,
segala pergumulan doa kita serahkan. Kita beriman sekali Yesus, tetap Yesus. Karena kita percaya bahwa hanya Yesuslah yang sanggup melakukan segala perkara di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita nyanyikan dengan iman kita yang dari kesungguhan hati, bahwa hanya Yesus yang sanggup melakukan segala perkara yang harus kita hadapi, sehingga kita menerima kemenangan demi kemenangan, karena Yesus yang mengerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Sekali Yesus, amin. Haleluya Yesus. Karena kasih-Nya, amin. Amin. Haleluya. Amin. Inilah menjadi pengakuan kami Tuhan. Dalam segala keadaan, amin. Waktu melimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Amin. Dia beri iman dan kesempatan baru. Musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Haleluya. Tak akan hilang. Haleluya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, inilah Tuhan pengakuan kami. Di dalam kami melimpah maupun berkurang, karena Yesus yang senantiasa mempesona di dalam setiap hidup kita. Dia yang senantiasa memberikan kesempatan demi kesempatan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Di setiap musim kehidupan, apalagi di saat kita kuat, di saat kita lemah, bahwa kuasa Tuhan itu akan nyata di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri dan kesempatan
Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Kembali kami berkumpul di tempat ini Haleluya. untuk kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Terlebih kami mau ditaburi akan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mau menyiapkan tanah hati kami yang terbaik. Haleluya. Untuk Kau taburi dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan bawakan firman-Mu. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Seberapa kita yang hadir. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul perumpamaan tentang seorang penabur, ya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah kembali mempercayakan saya untuk sharing akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul perumpamaan seorang penabur. Kita akan baca dulu bersama-sama ayatnya di Matius 13 ayat yang ketiga sampai dengan ke-9, lalu ayat 18 sampai dengan 23. Kita akan baca berganti-gantian. Matius 13 ayatnya yang ketiga dan seterusnya, ya. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ayat yang ketiga, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Ayat 4. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat 18. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya, puji Tuhan. Ini cerita perumpamaan tentang seorang penabur, ya. Nah, Tuhan Yesus itu ahlinya dalam berkomunikasi. Kalau kita baca di Perjanjian Baru, ada banyak Tuhan Yesus mengajar itu bentuknya dalam perumpamaan-perumpamaan. Ya. Nah, tetapi dengan perumpamaan-perumpamaan itu kita jadi lebih mengerti. Karena bahasanya sederhana dan mudah untuk dipahami oleh banyak orang. Sehingga 2000 tahun kemudian, sekitar 2000 tahun kemudian setelah Alkitab ini ditulis, kita yang baca masih bisa paham artinya. Ya, itulah hebatnya Tuhan kita. Nah, di sini di perikop ini Tuhan Yesus menjelaskan, mengajarkan tentang ada 4 jenis tanah, ya.
Jadi ada 4 jenis tanah. Pada saat seorang penabur menabur di berbagai macam tanah itu, hasilnya bermacam-macam. Nah, ini bercerita tentang seorang penabur, yaitu Tuhan sendiri, dan sedang menaburkan benih. Benih itu adalah firman Tuhan. Coba dibuka pendahuluannya ya, di PowerPoint-nya. Nah, jadi di perumpamaan ini penabur itu adalah Tuhan sendiri, Tuhan Yesus. Nah, sedangkan benih yang ditabur itu adalah firman Tuhan. Lalu tanah tempat di mana benih itu ditabur, itulah hati kita, hati manusia. Ya. Nah, jadi perikop ini bercerita tentang bagaimana respon kita pada saat menerima firman Tuhan. Ya. Nah, di sini ada 4 jenis tanah, yang 3 buruk, yang 1 baik. Ya, seringkali pada saat firman itu diberitakan, enggak semua orang bisa terima, tetapi akan ada 1 yang akan menerimanya dengan sungguh-sungguh. Lebih banyak yang enggak terimanya. Ya, nah, mari sama-sama kita lihat. Yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan. Next. Benih yang jatuh di pinggir jalan. Di ayatnya yang keempat, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Next, artinya kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Nah, ini yang pertama. Jadi benihnya jatuh di pinggir jalan. Firman Tuhan diberitakan, ya, tetapi jatuhnya di pinggir jalan. Istilahnya benihnya jatuh di pinggir jalan. Artinya orang ini mendengar firman tapi enggak ngerti. Akhirnya datanglah si jahat merampas firman itu dari dalam hatinya, ya. Di sini di pinggir jalan itu biasanya keras. Karena apa? Karena sering dilewatin orang, ya. Jadi benih yang jatuh di pinggir jalan itu adalah memberitakan tentang jalan yang keras, ya. Pinggir jalan yang keras, hati manusia yang keras. Jadi jenis yang pertama, ada orang yang kalau diberitakan firman, hatinya itu sudah keras duluan. Sudah nolak duluan, menolak firman, gagal untuk memahami firman. Di sini dikatakan ia tidak mengerti. Mungkin dia mengerti secara intelektual, tetapi dia tidak mengerti betapa pentingnya firman itu untuk dilakukan. Jadi hanya sebatas mendengar saja, tidak sampai melakukan. Inilah jenis yang pertama. Orang mendengar firman tapi dia gagal paham, ya. Hanya mengerti sampai intelektual saja, tetapi tidak paham bahwa melakukan firman Tuhan itu juga sangat penting, ya. Pada saat firman diberitakan, dia menyibukkan diri, entah main HP, entah bengong mikirin hal yang lain. Datang ke gereja bukan untuk menjadi lebih baik. Datang ke gereja hanya untuk melihat dan dilihat, supaya dilihat orang dia ke gereja. Tapi setelah pulang dari gereja gak mendapat apa-apa. Karena apa? Gak serius dengar firman. Nah, ini jenis yang pertama, gak sungguh-sungguh mendengarkan firman. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masa bodoh dengan firman Tuhan. Tidak sungguh-sungguh, sehingga yang jenis ini menjadi sasaran empuk iblis. Pada saat orang gak sungguh-sungguh dengar firman, akhirnya apa? Sama iblis firman itu dirampas. Akhirnya apa? Firman ini terlupakan begitu saja. Tidak tersimpan di dalam hati. Akhirnya apa? Waktu pulang udah lupa tadi firmannya tentang apa. Baru pulang dari gereja aja lupa bagaimana mau melakukan firman. Ya, itu jenis yang pertama. Benih firman yang diterima oleh orang, tapi orangnya ini hatinya keras. Keras kepala,
susah diberi pengertian. Kalau misalkan dia salah ditegur, malah dia yang marah-marah. Nah, karena apa? Tidak mau ada perubahan, tidak mau bertobat. Ya, jadi kehidupannya tidak ada pertobatan, merasa nggak butuh Tuhan. Udah firman Tuhan, udah kayak nggak penting. Ya, hidup sesuka hatinya tanpa harus susah-susah melakukan firman. Ngapain susah-susah lakuin firman? Hidup seolah-olah Tuhan tidak ada. Nah, ini jenis yang pertama. Jadi hidupnya fokusnya hanya di dirinya sendiri. Pada saat dengar firman, dia nggak peduli, dia cuek, masa bodoh. Yang penting aku udah datang ke gereja ya udah, gitu. Tapi pas pulang nggak ada buah yang dihasilkan, ya. Nah, ini jenis tanah yang pertama, tanahnya tidak baik, ya. Lalu jenis tanah yang kedua, benih yang jatuh di tanah berbatu-batu. Ya, kita akan sama-sama baca ayatnya, Matius 13 ayat 5-6 dan 20 dan 21. Minta tolong dibukakan PowerPoint-nya ya, sudah saya masukkan di situ. Saya akan bacakan. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Lalu di ayat yang ke-20, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu, segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ya, ini arti yang kedua. Benih yang jatuh di tanah berbatu-batu. Dia terima firman, senang. Kalau dengar firman itu senang. Tetapi pada saat ada penindasan, penganiayaan, ujian, tantangan, dia langsung cepat menyerah, segera murtad. Di sini dikatakan. Tanah berbatu, tanahnya enggak banyak, tipis tanahnya. Waktu ditabur benih, benihnya memang cepat tumbuh karena ada tanahnya. Tetapi segera layu saat terkena matahari. Karena apa? Akarnya tidak berakar dengan kuat. Sehingga dia sulit untuk bertumbuh kuat dan berbuah. Karena apa? Karena dia tumbuh di tanah yang tipis. Ya. Jadi tipe yang ini, orang pada saat mendengar firman Tuhan, dia senang mendengar firman. Ya. Tetapi dia masih suka mengikuti hawa nafsu dunia. Ya, menerima firman dengan gembira, tapi akarnya enggak kuat, sehingga pada saat kesulitan datang dia tidak tahan uji. Nah, ini jenis yang kedua. Pada saat mungkin dia kecewa dalam kehidupan, langsung cepat menyerah, enggak mau lagi datang ke gereja, atau mungkin dia sibuk cari-cari kesalahan orang atas kesulitannya dia. Ya, ini jenis yang kedua. Tipe yang suka dengar firman tapi enggak sinkron sama kehidupannya. Ya, hidupnya masih suka dengan dunia. Ya, masih suka ngikutin hawa nafsunya, kedagingannya dia. Suka mendengar firman tapi tidak mau diubah oleh firman Tuhan. Ini jenis yang kedua. Akhirnya saat ujian datang, dia enggak tahan uji. Sibuk cari kesalahan orang lain sana sini. Misalkan didoain pendeta, minta doakan pendeta supaya hidupnya apa, ditolong apa. Tetapi pada saat Tuhan tidak tolong, langsung kecewa, enggak mau datang ke gereja. Gitu. Nah, orang yang antusias kalau ditunjuk pelayanan. Kalau ditunjuk pelayanan antusias, senang. Tetapi tidak serius mengikut Tuhan saat kondisi sulit. Suka dengan mujizat dan berkat-berkat, tetapi tidak mempunyai konsep arti mengikut Tuhan sebagai murid. Jadi hanya suka dengar firman, tapi enggak mau dimuridkan. Ya, di dalam Lukas 9 ayat 57 dan 58, Lukas 9 ayat 57 dan 58 saya akan bacakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku mau mengikut engkau kemana saja engkau pergi."
Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya, jadi ada orang datang kepada Yesus, Tuhan, aku mau mengikut kamu, kemana saja engkau pergi aku akan ikut. Semangat di awal, karena apa? Dia melihat mujizat yang Tuhan lakukan, mujizat demi mujizat ajarannya Tuhan, dia senang. Kemudian dia mau ikut, Tuhan aku akan mengikut engkau, kemanapun engkau pergi aku akan ikut. Tetapi Tuhan Yesus langsung memadamkan antusiasme orang ini. Tuhan Yesus katakan, serigala punya liang untuk tinggal, burung punya sarang untuk tinggal, tetapi anak manusia, di sini dikatakan, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dalam artian apa? Ikut Tuhan itu enggak gampang. Akan ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Ya, bahkan di sini dikatakan anak manusia itu enggak punya tempat. Istilahnya kalau orang itu tadinya tinggal di rumah yang enak, semua serba ada. Tiba-tiba pas ikut Yesus, Yesus katakan, anak manusia gak ada tempat, bahkan banyak ditolak orang. Jadi dengan arti bahwa mengikut Tuhan itu gak selalu gampang. Akan ada konsekuensi yang harus ditanggung. Mungkin gak disukain orang, kita jadi orang Kristen gak disukain orang. Dalam hidup kita ada ujian-ujian untuk membentuk karakter kita. Gak semuanya jalan hidup kita mulus pada saat kita ikut Tuhan Yesus. Karena apa? Karena kita akan dimuridkan oleh Tuhan. Jadi pada saat kita percaya sama Tuhan Yesus, enggak langsung hidup kita langsung jadi enak. Akan ada ujian-ujian yang membentuk hidup kita, membentuk karakter kita, sehingga kita itu seperti targetnya Tuhan, serupa dengan Kristus. Dan itu bukan hal yang mudah. Ya. Nah, jadi Tuhan Yesus mengingatkan kepada orang ini, mengikut Tuhan itu enggak gampang. Ada perubahan yang besar, perubahan hidup yang besar yang akan kita hadapi, yang akan kita lalui, ujian-ujian yang daripada Tuhan. Ya. Kalau kita mengikut Yesus tetapi tidak ada perubahan besar dalam hidup kita dari segi karakter, dari segi tindakan, dari segi perkataan, itu tanda tanya besar Bapak Ibu. Apakah kita sudah benar-benar sungguh-sungguh ikut Tuhan? Kalau kita ikut Tuhan, tapi nggak ada perubahan dalam hidup kita, apakah benar-benar kita ikut Tuhan? Oh, ikut itu orang Kristen, tapi kok karakternya masih kayak gitu? Oh, dia orang Kristen, tapi kenapa suka bohong? Oh, dia orang Kristen, tetapi kenapa nggak setia sama istrinya, nggak setia sama suaminya? Oh, dia orang Kristen, tapi kenapa hidupnya nggak jujur? Oh, dia orang Kristen, tetapi kenapa dia masih suka marah-marah? Oh, dia orang Kristen, tapi kenapa malah nipu temannya sendiri? Nah, ini tanda tanya besar. Sudahkah kita benar-benar ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh? Ya. Tipe yang jenis ini, tanah yang berbatu-batu ini, dia memandang salib itu sebagai batu sandungan. Di Alkitab dikatakan orang Kristen itu harus pikul salib. Buat dia pikul salib terlalu berat. Ikut Tuhan terlalu berat. Itu batu sandungan buat aku. Kalau aku harus diuji, sulit. Akhirnya apa? Pada saat datang kesulitan, penganiayaan dia segera murtad. Ya. Kalau untuk anak-anak muda pada saat dapat pasangan yang gak seiman, langsung buru-buru pindah agama. Ya. Nah, jadi mari kita jangan menjadi tanah yang berbatu-batu. Ya. Hanya suka dengar firman, tapi enggak suka lakukan firman. Sehingga pada saat ujian datang langsung cepat menyerah. Tinggalkan Tuhan, enggak mau lagi datang ke gereja karena apa? Sakit hati. Ya. Kemudian jenis yang ketiga, benih yang jatuh di tengah semak duri. Ya, saya akan bacakan ayatnya yang ke-7 dan 22. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati.
Ayat 22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ya. Kalau jenis yang pertama tadi diberitakan firman langsung nolak. Jenis yang kedua suka dengar firman tapi nggak mau lakukan, akhirnya nggak tahan uji. Tipe yang ketiga ini jatuh di tengah semak duri, ya. Benih itu jatuh di tengah semak duri, kemudian tumbuh bersama-sama semak duri itu. Tetapi kemudian benih ini akhirnya terhimpit semak duri lalu mati, ya. Nah, di sini digambarkan bahwa Tuhan Yesus menyatakan dua tanaman tidak dapat tumbuh bersama-sama. Semak durinya yang mati atau benih itu yang akhirnya mati. Dua tanaman tidak dapat tumbuh bersama-sama. Dalam kasus lain, Tuhan Yesus menggambarkan dalam Matius 6 ayatnya yang ke-26. Matius 6 ayatnya yang ke-26. Matius 6 ayat yang ke-26. Ayat 24, maaf. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, ini ayat ini mirip dengan dua tanaman ini, ya. Jadi pada saat benih firman itu ditabur, yang tumbuh dua, ada semak durinya dan ada tumbuhannya. Semak durinya awalnya memang sudah ada di situ. Tetapi kemudian tumbuhan ini tumbuh bersama-sama semak duri, tetapi semak durinya menghimpit tumbuhan ini sampai mati. Ya. Nah, jadi dua tanaman tidak dapat tumbuh bersama-sama. Di Matius 6 ayat 24 dikatakan kamu gak bisa setia kepada dua tuan. Pastilah kamu akan mengasihi yang satu dan membenci yang satu. Kamu gak bisa ikut Tuhan tetapi juga masih mengasihi dunia, gak bisa. Gak bisa misalkan hari ini kita hidup benar, besoknya hidup gak benar. Hidup benar, hidup gak benar. Hidup benar, hidup gak benar. Gak bisa. Gambarannya seperti itu. Jadi tipe yang ketiga ini orangnya gak konsisten. Hari ini, oh iya sungguh-sungguh ikut Tuhan. Besok sudah seenaknya sendiri, mengikut dunia. Ya. Jadi jangan kamu mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon, gak bisa kata Tuhan. Gak bisa kamu ikut Tuhan tapi masih suka mengikuti kedagingan hidup gak benar, gak bisa. Kalau ikut Tuhan ya ikut Tuhan sepenuhnya, gitu loh. Ya. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada dunia pada waktu yang bersamaan. Karena apa? Kesetiaannya itu gak bisa kalau kedua tempat. Hanya bisa ke satu tempat. Sama kalau suami istri, gak bisa kalau misalkan suami punya dua istri. Pasti ada satu lebih dikasihi, satu gak dikasihi. Seperti kisahnya Yakub, lebih mengasihi Rahel daripada Lea. Pasti akan condong ke salah satu. Nah, kalau misalkan kita masih suka menduakan Tuhan, pasti kita akan condong ke salah satu. Dan di sini dikatakan akhirnya kalau kita condong ke salah satu, semak duri lah yang menang. Karena apa? Karena hidup gak sesuai firman itu lebih enak, lebih mudah. Akhirnya apa? Kita kalah. Lebih menang yang dunia. Ya. Dan bahaya bermuka dua. Ya. Oh kalau datang ke gereja kelihatannya rohani, tapi waktu pulang hidupnya udah karakternya lain. Nah, seperti itu. Karena apa? Dia setia kepada dua tuan, ya, nggak bisa. Lalu dikatakan di ayat yang ke-22, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Hidupnya penuh kekhawatiran, khawatir akan banyak hal. Karena banyak khawatir sana, khawatir sini, khawatir sana, khawatir sini. Akhirnya dia mengabaikan satu-satunya hal yang penting, yaitu Tuhan. Orang kalau hidup banyak khawatirnya, akhirnya lupa mikirin tentang Tuhan. Karena apa? Pikirannya ke hal-hal yang lain, khawatir sana, khawatir sini.
Makanya di sini dikatakan kekhawatiran dunia ini menghimpit dia. Ya, jadi pikirannya itu udah jadi nggak fokus sama Tuhan. Lebih khawatir, ya, mengabaikan hal yang penting, mengabaikan Tuhan. Jadi fokus kita ingat, fokus kita adalah Tuhan. Jangan karena kita kebanyakan khawatir kita lupa kalau Tuhan tuh sanggup menolong kita. Kalau Tuhan itulah keselamatan kita. Jadi jangan lupakan keselamatan yang kita sudah terima dari Tuhan. Kemudian dikatakan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu. Mencari kekayaan tidak salah. Orang bekerja itu baik karena memang di dunia ini kita perlu untuk kita punya kebutuhan yang perlu kita bayar. Maka kita perlu bekerja. Tetapi di sini tipu daya kekayaan artinya dia tekun mencari harta, tetapi kemudian meletakkan harapan-harapannya pada harta, bukan pada Tuhan. Akhirnya lama-kelamaan ia tidak lagi datang ke gereja. Karena apa? Sudah merasa aman dengan hartanya. Tanpa aku ke gereja aku sudah kaya. Tanpa aku ke gereja hidupku sudah aman, tentram, uangku banyak. Nah ini jenis yang ketiga. Antara dia khawatir terus melupakan Tuhan, atau dia kena tipu daya kekayaan. Uangnya udah banyak, gak mau lagi datang ke gereja. Karena apa? Ngerasa gak butuh Tuhan. Ini jenis tanah yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini yang bagian terakhir, benih jatuh di tanah yang baik. Ya, inilah yang Tuhan mau. Ayatnya yang ke-8 dan ke-23 saya akan bacakan. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Di ayatnya yang ke-23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Membedakan orang itu tanahnya baik apa enggak, membedakan orang itu tanahnya buruk apa enggak, cirinya cuma satu. Kalau dia tanahnya baik, pasti berbuah banyak. Di sini dikatakan, kalau tanahnya baik, cirinya cuma satu, pasti ia berbuah banyak. Enggak 1 kali, 2 kali, 3 kali lipat, enggak. Tetapi 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Artinya apa? Orang yang menerima firman dan menerimanya dengan hati yang terbuka dan mau dibentuk oleh firman, maka ia akan menghasilkan buah, dan buahnya ini banyak. Ya. Dan konsisten, terus menerus. Enggak hari ini berbuah, besok mundur. Besoknya lagi berbuah, besoknya lagi mundur. Enggak, ini konsisten, terus menerus berbuah, makanya buahnya banyak. Nah ini jenis yang keempat. Ia mendengar firman dengan baik, orangnya mau dibimbing oleh firman Tuhan, kemudian hidupnya terbuka untuk diajar oleh firman. Kalau ditegur oleh firman dia langsung sadar, oh iya Tuhan, aku gak akan begitu lagi. Seperti Daud, pada saat ditegur kesalahannya, dia langsung bertobat. Jadi bukan berarti orang yang tanahnya baik ini gak punya dosa sama sekali, enggak. Tetapi hidupnya mau diubahkan. Dosa-dosanya itu mau ia tinggalkan. Nah inilah tanah yang baik. Bukan orang yang munafik, yang rohaninya cuma di gereja, tapi pas pulang mukanya lain. Bukan. Ini adalah orang yang tanahnya baik, buahnya benar, hatinya jujur, hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Karena dia paham dan mengerti akan firman, makanya dia berbuah. Kenapa dia berbuah? Karena itu perintah Tuhan. Karena dia paham akan firman. Dan firman ini ada di dalam hatinya dia. Dia simpan di dalam hatinya. Makanya dalam hidup kita seringkali pada saat kita melakukan kegiatan sehari-hari, kemudian di dalam hati kita ada yang mengingatkan, kamu jangan lakukan itu enggak sesuai firman. Lalu kita ikuti kata hati kita yang itu. Itulah tanah yang baik, mau dibentuk oleh firman Tuhan. Nah, karena apa? Karena ada orang yang
pada saat Tuhan ingatkan di dalam hatinya, jangan lakukan itu nggak baik. Tapi dia nggak mau dengerin. Akhirnya apa? Dia tetap lakukan. Karena hati nuraninya sering tidak didengarkan, akhirnya jadi tumpul. Kalau sudah tumpul, mau diingetin sama firman, sudah susah. Karena apa? Terlalu sering tidak mau taat sama firman Tuhan. Kemudian yang terakhir saya mau sampaikan, jangan pernah merasa rugi karena mengikut Tuhan. Tantangan yang kita hadapi saat ini semuanya itu hanya sementara. Hidup kita di dunia ini hanya sementara. Maka kesusahannya pun sementara, tantangannya pun sementara. Karena apa? Kehidupan kita yang sesungguhnya itu adalah dalam kerajaan sorga yang kekal. Maka mari kita jangan merasa rugi mengikut Tuhan. Jika ada keinginan kita yang belum terwujud, jika ada impian kita yang belum terwujud, jangan merasa rugi ikut Tuhan. Karena apa? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan hidup itu enggak semata-mata hanya di dunia. Pikirkanlah kekekalan, pikirkanlah hal yang sifatnya kekal, kejarlah itu. Tetaplah hidup benar, taat pada firman. Dan jika kita mau dibentuk oleh firman, menyiapkan tanah hati yang terbaik, maka akan kelihatan dari buahnya. Dan buahnya itu banyak. Menjadi berkat bagi banyak orang, terus lakukan firman. Orang lain bisa jadi setia sama Tuhan karena lihat kita. Nah, itulah tanah yang baik. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdiri. Kita mau sama-sama nyanyikan pujian selalu ada untukku. Matahari bersinar
menjadi seperti tanah yang baik itu. Kapanpun, apapun firman Tuhan yang ada dalam hidup kami akan terus bertumbuh dan bertumbuh, menghasilkan buah, menghasilkan benih yang baru, ditanam kembali dan terus bertumbuh kembali dan menghasilkan buah kembali. Kiranya itu yang menjadi siklus terus dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga dalam pengiringan kami di dalam Engkau semakin hari semakin kuat, semakin setia ya Tuhan Yesus. Memberkati hamba-Mu Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan, kami semua jemaat Tuhan, pelayan-pelayan-Mu yang mendengarkan, merenungkan, mengerjakan firman-Mu, kami percaya diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu. Kami terima firman-Mu dan kami percaya Allah Roh Kudus memeteraikan lebih dalam lagi kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Sebelum kita memberikan persembahan, saya ingin menyampaikan sebuah informasi bahwa kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Jadi gereja kita sekarang sudah punya mobil operasional yang secara khusus dipakai untuk pelayanan gereja. Itu semua berkat dari Tuhan, tanpa gereja mengeluarkan kas. Jadi gereja diberkati oleh sebuah mobil operasional. Semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi mobil ini dipakai sepenuhnya untuk pelayanan gereja, khususnya untuk antar jemput jemaat ya. Jemaat yang sudah lansia, yang perlu membutuhkan jemputan supaya bisa datang bersama-sama beribadah. Dari ibadah kaum wanita, ibadah-ibadah yang lain, bahkan ibadah umum. Dan juga mobil ini juga dipakai untuk pelayanan juga perkabungan, ibadah perkabungan. Kita bisa membantu jemaat yang membutuhkan kendaraan saat pelayanan duka cita ini. Oleh karena itu kiranya jemaat kita semua mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, dan kita percaya berkat-berkat Tuhan akan mengalir bagi kita semua, khususnya gereja kita semua, untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Puji Tuhan. Demikian informasi yang bisa saya berikan, saya serahkan kepada worship leader. Terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu memakai setiap kehidupan Ibu Gembala lebih hari lebih heran, terlebih diberkati di dalam setiap rumah tangga dan pelayanan. Saya undang petugas kolektan untuk maju ke depan. Kita berdoa untuk persembahan yang kita berikan. Kami mohon Ibu Dwi Rus untuk berdoa persembahan. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Kalau saat pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini, beribadah menyenangkan hati Engkau. Amin. Semua hanya karena kebaikan-Mu dalam hidup Amin. kami. Sudah menaikkan berapa pujian kami kepada-Mu, biarlah itu boleh menyenangkan hati Engkau. Terlebih kami sudah diberkati melalui firman-Mu, sehingga boleh menguatkan iman percaya kami kepada-Mu. Sebentar kami akan memberi persembahan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Seberapa yang kami akan berikan kepada-Mu Tuhan, biarlah ini boleh berguna untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan mengembalikan dengan berkat-berkat yang berlimpah. Kami akan memberi dengan penuh sukacita dan penuh syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, dan gunung batu dan keselamatanku.
Terima kasih pengumuman bahwa sepanjang minggu ini ibadah tetap berjalan dengan sempurna ya, dengan baik. Ibadah Selasa kaum wanita, ibadah doa hari Jumat, ibadah Yud hari Sabtu, dan minggu yang akan datang adalah kalau nggak salah perjamuan suci. Itu yang menjadi pengumuman kita bersama. Kita bersyukur kalau saat pagi hari ini seberapa kita yang ada boleh menerima berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Amin. Amin. Pada akhir ibadah kami pagi hari ini ya Tuhan, tak putus-putusnya hati kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami umat-Mu Tuhan, di mana Engkau sudah taburkan firman-Mu di dalam setiap hati kami. Hati kami penuh dengan penyerahan total kepadamu Tuhan. Karena kami menyadari di dunia ini hanya firman-Mu yang sempurna. Biarlah firman-Mu boleh menyempurnakan setiap kehidupan kami, menguatkan setiap kehidupan kami, amat terlebih menambah di dalam kasanah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, segala puji bagi nama-Mu akan hamba-Mu yang sudah menaburkan firman-Mu. Mari Tuhan tambahkan hikmat dan marifat dari surga, agar tetap setia di dalam melayani kami dan bertambah di dalam kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, juga mitra kerja Allah yang sudah melayani kami pada pagi hari ini. Mari Tuhan juga Engkau memberkati semuanya, sehingga boleh bersukacita di dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan, juga umat-Mu dengan ketaatan dan kesetiaannya beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan, layaklah Engkau tolong mereka dalam keluh kesah mereka. Haleluya. Yang sakit, mari Tuhan Engkau sembuhkan. Amin. Yang dalam kesusahan Engkau hibirkan. Yang di dalam beban-beban berat, mari Tuhan Engkau lepaskan dan entaskan mereka Tuhan. Amin. Supaya ada sukacita di dalam kami mengiring Engkau. Dengan penuh sukacita kami boleh beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, inilah kerinduan kami Tuhan, dengan rasa syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kekasih-kekasihku, angkatlah kedua tanganmu dengan iman, pengharapan, dengan syukur. Marilah kita bersama-sama pulang membawa berkat, damai sejahtera, anugerah, rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang yang sempurna dari Kristus Yesus, di dalam persekutuan, penghiburan, penghantaran, sukacita dari Allah Roh Kudus menjadi bagian kehidupan kita semuanya, mulai sekarang, esok, sampai Maranatha, kedatangan kali yang kedua Tuhan Yesus menjemput kita, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, kami mengucap syukur. Mari kita semua yang percaya akan firman Tuhan dan diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.